Ada KPM yang punya sawah tuh, dia dapat PKH, ternyata dia punya sawah. Wah, kata saya ini luar biasa nih, gitu kan. Salah dong, salah target harusnya ya. Dia udah graduasi. Iya, harusnya udah graduasi kan. Terus bawa sepatu juga, harus jinjing sepatu, sepeda, tas juga kan. Itu seru banget, kadang malah saya ketawa sendiri gitu kan. Luar biasa banget ya jadi pendamping PKH gitu. Saya suka ngebayangin gimana teman-teman yang ada di pegunungan. Gimana teman-teman ada di pelosok gitu kan. SDM PKH yang lain. Masyarakat yang memang belum mendapatkan bantuan apa-apa, kita pengen bantu. Halo Sobat Sosial, selamat datang di Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Kali ini sudah ada Agni Fajar Pratiwi yang akan menemani kalian untuk mengobrol nih bersama teman-teman kita yang inspiratif banget nih. Kali ini kita sudah kedatangan Mbak Sri Wulandari atau yang biasa dipanggil Mbak Wulan ya. Halo Mbak Wulan. Halo. Agni, gimana nih kabarnya Mbak, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, jauh-jauh nih dari Karawang datang ke Kemensos untuk ngobrol perdana di Beranda kali ini nih. Jadi hari ini Beranda adalah episode perdana yang akan ngebahas soal prestasi Mbak Wulan. Kaget ya, padahal yang punya prestasi Mbak Wulan. Harusnya aku yang kaget, wow. Jadi Sobat Sosial, Mbak Wulan ini adalah salah satu pendamping PKH atau program Keluarga Harapan yang sukses menggraduasi 120 KPM dalam jangka waktu 1 tahun. Keren, tepuk tangan. Tepuk tangan di segini. Nah Mbak Wulan, sebelum kita ngebahas ke situ, selama kurang lebih 4 bulan ini kan lagi corona nih Mbak, lagi pandemi, kita juga harus menerapkan new normal, kita juga di rumah aja. Ada kesulitan nggak Mbak untuk melakukan kegiatan sehari-hari gitu? Nggak ada kesulitan sih Mbak. Tetap kemana aja, tetap? Kalau kemana aja kita kan tetap harus WFH ya, gitu. Paling untuk kegiatan-kegiatan paling kita bisa lakukan kayak video call gitu, atau lewat telepon gitu kan, nanyain gimana kabarnya KPM gitu kan, ada yang sakit nggak, perhatian banget ya. Iya, kayaknya nih Mbak Wulan adalah ibu KPM di wilayah di mana Mbak, wilayah tugasnya? Di Desa Karangjaya sama Jatimulya, itu Dusun Cioternya, itu lebih ke Kecamatan Pedes ya. Jadi di Kecamatan Pedes nggak usah khawatir karena udah ada ibu pendamping untuk para KPM. Nggak usah takut kalau misalnya lagi nggak enak badannya, kabar atau lagi pusing gitu, tenang, ada ibu yang bisa dijadikan tempat curhat. Tapi kalau kegiatan di rumah gitu, misalnya kayak anak-anak gimana? Kan apalagi sekarang lagi sekolah-sekolah udah mulai online, udah mulai selesai liburnya juga, pembelajaran juga udah mulai dilakukan. Itu gimana Bu di rumah? Wah luar biasa. Pokoknya biasa ya, pagi-pagi kan pasti kesibukan ibu-ibu apa sih? Biasanya kalau new normal nih, kalau sebelum new normal, sebelum pandemi. Oh paling kita teriak-teriak nih pagi-pagi kan. Ibu-ibu kan. Paling ngebangunin anak ya, kan yang SD nih, dia SD kelas 4 sekarang. Kalau anak sih ada 4 Mbak. Ada 4. Ada 4 harus ngebangunin setiap pagi. Gimana tuh berarti riwuhnya? Tapi kalau yang balita kan 2 nih, yang sekolah kan 2 juga. Tapi untungnya yang perempuan kan udah gede ya, jadi nggak terlalu susah buat dibanguninnya. Yang susah itu malah laki-laki kan. Anak laki-laki masih kecil juga kan. Kalau misalnya lagi pagi-pagi tuh, ayo bangun gitu kan. Aduh males gitu kan, paling kita semprot-semprotin aja tuh. Kayaknya standar ibu-ibu ya, sering banget kayak gitu. Aku juga waktu kecil susah bangun tuh pasti dicipratin air gitu. Setelah itu udah nganter anak ke sekolah atau gimana? Nggak sih, paling ayahnya yang nganter ke sekolah gitu. Paling kita nyapu, biasa lah ya. Jadi berarti beda banget dong sebelum new normal ini dan akhirnya new normal, mulai sekolah online, semuanya udah di rumah. Lebih riwah atau lebih gimana? Lebih enak sih sebetulnya ya di rumah ya. Kita bisa ngatur anak juga gitu kan. Bangun jam berapa juga harus bisa lebih nyantai gitu kan gitu. Dan untuk ke lapangannya juga lebih santai juga gitu. Karena memang kan WFH juga kan. Kita kerja di rumah juga sambil mantau KPM, sambil mantau anak juga gitu kan. Wah luar biasa. Tapi seru banget ketika kita jadi pendamping dan kita turun lagi ke lapangan nih sekarang. Wah banget, wahnya kenapa? Karena kita udah kangen nih kan sama KPM. Aduh, kangennya luar biasa nih. Jadi mereka tuh kadang suka, aduh ibu udah lama ya gak ketemu gitu kan. Aduh ibu, gimana nih kabarnya gitu-gitu sih. Jadi
seru. Lebih seru malah ya sekarang ya. Lebih seru jadi pendamping PK sih kayaknya. Tapi yang mungkin Sobat Sosial belum tahu, jadi Mbak Wulan ini juga adalah bidan. Ya. Betul? Iya kan? Iya. Tahu dari mana nih? Iya kan? Betul. Jadi Mbak Wulan ini adalah bidan, jadi kebayang banget pasti rumitnya harus ngurusin anak, ngurusin rumah, jadi bidan juga, jadi pendamping PKH aktif pula bisa sampai dapat penghargaan. Itu berarti nyusun waktunya itu gimana sih? Mbak, pasti kan ribet gitu, rumit. Aku aja yang mungkin dibilangnya kegiatanku juga nggak terlalu banyak, tapi aku belum bisa ngaturnya gitu waktunya. Apalagi Mbak Wulan yang jadwalnya tuh pasti penuh banget, pada ketemu sama KPM, terus juga validasi, ngajakin graduasi para KPM, ngurusin anak juga, jadi bidan juga. Tuh gimana cara ngurus waktunya, Mbak? Untungnya di desa saya tuh bidan kan banyak tuh, wah untung banget deh itu. Dan memang kebetulan saya juga bukan bidan praktek di puskesmas ya, saya lebih ke bidan praktek swasta, jadi waktunya bebas juga gitu kan. Jadi teman-teman bidan membantu juga ketika saya nggak ada kan, biar ke mereka gitu kan. Kebetulan juga kalau misalnya ada jadwal, kita ya bikin jadwal aja paling, tempelin plak. Rutin tuh Mas tiap hari dibikin jadwalnya? Iya, tapi kan ada yang meleset tuh. Biasa ya. Kayaknya nggak cuma Mbak Wulan, kita semua pasti bikin jadwal rencana aja. Kejadiannya belum tentu. Iya, memang kayak gitu sih. Jadi paling bikin jadwal dulu nih, kayak misalnya nih, kalau sebelum ada pandemi kan kita ada mingguan kecamatan, mingguan desa juga ada kan gitu. Paling ya dari Senin kita punya CKP juga nih. CKP itu catatan laporan gitulah tiap bulan gitu. Jadi memang dari CKP itu kita jadi kebiasa nyusun jadwal gitu, dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat aja. Kadang malah kalau pendamping PKH itu hari Sabtu Minggu itu kan harusnya libur, tapi nggak ada libur. Rutin tuh berarti setiap hari? Ya kalau misalnya memang Sabtu Minggu harus turun ke lapangan, ya kita turun ke lapangan gitu. Amazing. Buat semuanya, pendamping PKH, pendamping PKH, SDM PKH. Semua harus kita kasih apresiasi karena waktunya yang dipakai juga nggak sedikit, dan ada juga hal-hal lain yang harus dikerjakan, tapi tetap semangat untuk jadi pendamping PKH. Keren. Nah, tapi kalau misalnya kita ngebahas soal pendamping PKH nih, Mbak, sebenarnya Mbak Wulan tuh sudah dari kapan jadi pendamping PKH? Saya udah jadi pendamping PKH dari 2014 sampai sekarang, alhamdulillah. Pengennya sih seterusnya 6 tahun. 6 tahun. Tapi ya pengennya sih lebih maju dibanding dulu ya gitu. Jadi bukan hanya sekedar pendamping PKH aja, tapi pendamping untuk masyarakat yang memang membutuhkan bantuan kita gitu. Lebih luas lagi. Luas lagi. Jadi memang kan ada KPM yang tidak pernah dapat bantuan apa-apa kan kayak gitu. Jadi kita pengen juga ngebantu. Memang kita nggak bisa masukin data ya. Kita kan hanya menerima data nih sebagai pendamping PKH. Nanti kita validasi ke lapangan, betul nggak sih si KPM ini mampu, betul nggak rumahnya di sini, betul nggak dia punya komponen gitu. Ya di situ kita kan sering ke lapangan, akhirnya kita ngelihat tuh masyarakat yang, aduh kadang saya kalau ngeliat sedih ya. Aduh. Sedihnya ngelihat masyarakat yang memang belum mendapatkan bantuan apa-apa. Kita pengen bantu. Rasanya pengen ngebantuin. Semuanya, hampir semua SDM PKH pasti kalau ngelihat masyarakat yang memang nggak dapat bantuan apa-apa itu pasti pengen bantu gitu kan. Cuma apalah daya kita gitu kan. Karena memang kita kan nggak bisa, kita kan cuma dapat data aja nih, nggak bisa memasukkan data gitu. Intinya itu gitu, paling kita sapa, kita hibur gitu kan. Padahal intinya kita dalam hati sedih, cuma pengen kita nggak mau ngeliat juga gitu, nggak mau ngeliatin ke mereka bahwa kita tuh sebenarnya sedih gitu. Ya kita juga pengen bantu gitu. Makanya di situ saya jadi pengen gimana ya caranya ngebantu mereka, walaupun sebetulnya bukan ranahnya kita gitu. Tapi saya yakin teman-teman semuanya pendamping PKH, SDM PKH pasti ketika ngelihat KPM-nya, bukan KPM ya, lebih ke masyarakat yang seperti itu pengen ngebantu gitu. Rasanya pengen ngebantuin terus. Paling ya itu, kita rencananya sih ingin membuat usaha, bukan hanya untuk KPM PKH saja, tapi untuk yang non KPM juga ya, tapi yang memang kurang mampu gitu. Ini alhamdulillah tim pendamping kecamatan Pudas juga kan sekarang lagi ngerancang usaha ya. Usaha apa nih yang bagus nih buat KPM gitu. Tapi memang sih yang diutamakan KPM PKH dulu ya. Biar mereka mau graduasi juga gitu. Biar cepat graduasi, terus juga Mbak Wulannya dapat penghargaan lagi.
Gantian. Oh gantian. Nggak ada niatan mau dapat penghargaan lagi Mbak? Saya lebih support teman-teman juga sih, biar mereka juga bisa lebih dari saya gitu. 120 itu termasuk banyak karena target yang diminta oleh Kemensos itu sebesar 10% dari jumlah KPM di wilayah tugas gitu ya Mbak. Itu kalau aku kemarin sempat nonton videonya juga, kalau nggak salah tuh ada 360 sekian KPM di wilayahnya Mbak Wulan. Kalau hitungannya 10% berarti itu lumayan 36-an ya harusnya gitu. Lumayan. 4 kali lipat lebih besar dari target yang diminta oleh Kemensos. Luar biasa. Gimana sih Mbak caranya? Orang kan susah diajakin. Apalagi apalagi udah dapat enak, udah pasti terjamin. Terus caranya Mbak Wulan untuk ngomong kayak ayo kita graduasi, ayo lulus, gantian sama yang lain, itu gimana Mbak caranya? Susah dong pasti. Susah, awalnya susah banget malah ya. Saya sampai mikir, saya dulu memang sebetulnya 2014-2015 saya pernah itu waktu itu nggak ada tuh kata-kata graduasi mandiri ya. Oh, belum ada. Ya, belum ada. Memang waktu 2014 itu 2015 tepatnya ada KPM yang punya sawah tuh, dia dapat PKH, ternyata dia punya sawah. Wah, kata saya ini luar biasa nih gitu kan. Salah dong. Salah target harusnya dia udah graduasi. Iya, harusnya udah graduasi kan. Kita coba deketin secara persuasif ya. Jadi pendekatan. Jadi kita kalau kita tuh nganggap KPM tuh bukan KPM ya, lebih ke keluarga gitu. Jadi lebih dekat dengan kita gitu. Jadi makanya mereka tuh lebih ketika kita di jalan, ketika ketemu dimanapun mereka pasti tegur. Nggak ada batasan. Nggak ada batasan, iya. Tapi ya tetap mungkin ada penghormatan untuk kita ya, alhamdulillah gitu kan. Tapi ya intinya walaupun kita keluarga, ada ada suatu yang memang jangan sampai bercandanya kelewatan gitu kan. Intinya kita harus bisa menghormati KPM dulu sebelum kita dihormati sama KPM gitu kan. Jadi alhamdulillah mereka pun menghormati kita gitu. Yaitu karena si KPM ini sudah punya sawah, gimana caranya ya gitu kan. Akhirnya kita ngobrol nih, Bu, coba deh lihat yang di samping Ibu rumahnya gitu kan. Itu masih bilik gitu kan, masih tanah gitu. Ibu ini rumahnya udah bagus loh gitu kan. Terus tiap main ke rumahnya kayak gitu. Mau tiap Mbak main, akhirnya? Mau, alhamdulillah mau. Itu pertama. Terus kedua, ketiga ada 2015 tuh ada 4 orang. Itu pun karena memang gak ada graduasi mandiri sebetulnya ya. Karena memang 4, 5 itu di waktu awal saya ngedamping itu di Desa Kertaraharja sama Karangjaya. Itu yang GM itu kebetulan yang Desa Kertaraharja. Karena memang waktu 2014 itu kita hanya 7 pendamping. Hanya 7 pendamping? Hanya 7 pendamping dari 12 desa ya. Kecamatan Pedas kan ada 12 desa. 12 desa dipegang oleh 7 pendamping? Iya, jadi pasti ada yang 2 desa gitu kan. Nah, jadi ya serunya itu. Untungnya saya waktu itu desanya bersebelahan gitu kan. Jadinya dekat. Nggak jauh-jauh. Iya, nggak jauh-jauh. Makanya jadi enak kerjanya kan gitu. Udah gitu ada kebetulan KPM juga, tapi kebetulan dia temen. Lebih enak dong Bang ngobrolnya, lebih udahlah yuk graduasi mandiri yuk kita graduasi mandiri yuk, udah mampu gitu. Jadi dia tuh temen juga kan, temen ngobrol-ngobrol, sering jalan juga. Kebetulan dia ketua kelompok juga, dia ngewarung juga. Mungkin dia ngegarap sawah orang tuanya atau siapa nggak tahu juga. Karena memang ngelihat orang yang lain udah keluar nih, dia bilang bisik-bisik kan, gue mau dong keluar. Seriusan. Akhirnya dia karena ngelihat sekitarnya udah pada lulus gitu. Jadi dia bilang kan, gue mau dong keluar gitu kan, malu nih gue gitu. Oh ya udah boleh gitu kan. Ada langsung graduasi mandiri juga? Iya, langsung graduasi mandiri. Jadi 2015 itu ada sekitar 4 sampai 7 orang. Nah gitu. Pas kesini kan nggak ada tuh yang graduasi. 2019 kita dimotivasi. Jadi 2019 awal tuh sampai mikir bisa nggak ya sekarang kayak gitu gitu kan. Apalagi ngelihat sebelumnya hanya bisa 7 gitu. Wah kayaknya nggak mungkin deh gitu kan. Dari 2014 nih sampai 2019 cuma 7 doang nih. Ya kan? Paling graduasinya lebih alamiah ya. Graduasi alamiah kan memang yang udah lulus sekolah dia ya udah nggak ada komponen keluar gitu kan. Terus yang kemarin tuh udah benar-benar
wah ini cuma 1, cuma 2 gitu kan. Akhirnya ada rakor waktu itu sama Pak Korwil, Pak Atoilah. Atoilah. Boleh disapa. Silahkan. yang udah bikin Mbak Wulan akhirnya termotivasi akhirnya bisa sampai 120 kpm. Wah itu memotivasi banget. Iya, betul. Memotivasi banget Pak Atoilah. Apa sih yang dibahas? Yang dibahas itu sebetulnya memang lebih ke undang-undang ya. Undang-undang itu, wah itu luar biasa deh. Kayaknya itu kunciannya Mbak Wulan deh. Saya juga kalau ngebaca ngeri sebetulnya. Di situ kan ada yang pasal apa tuh, yang ada sanksi itu kan, bab 8 kalau nggak salah. Itu di Undang-Undang Fakir Miskin tuh ada sanksinya yang pasal 42. Itu kan kalau kita memanipulasi validasi itu kan, itu ada hukumannya 50 juta sampai kurungan penjara sekitar 2 tahun gitu. Nah, kan masalahnya bukan ke PKH aja ya, bukan ke KPM aja, ke pendamping juga sebetulnya kena gitu. Takutnya ada yang kita salah data juga kan gitu kan, itu kena juga gitu. Sebetulnya memang bukan ke ini aja, bukan ke bukan ke KPM aja gitu. Kita juga bilang gitu sama KPM. Udah gitu juga ada yang menyalahgunakan bantuan kan di pasal 43 tuh. Contoh penyalahgunaannya gimana tuh biasanya? Kalau yang misalnya, terjadi gitu. Nah itu sekarang kan banyak tuh yang KPM banyak yang ngambil Bang Emok ya. Apa itu? Bang Emok begini. Oh. Kalau begini Bang Sila. Iya. Betul. Jadi Bang Emok gitu. Jadi mereka tuh kadang bantuannya itu malah untuk yaitu pinjaman itu. Kayak koperasi-koperasi itu ya. Makanya kalau misalnya saya bawa tas nih ke lapangan pakai sepatu ya, udah di masker gitu, disangkanya Bang Emok. Takut ya? Ya karena memang di sana kebanyakan gitu. Bang Emok itu kan perempuan. Petugasnya hampir sama nih dandanannya, yang bedain kita kan cuma ada atribut ya. Iya pakai seragam. Kalau nggak pakai seragam kayaknya udah kabur deh. Malahan banyak yang ngedeketin Mbak. Jadi buat minjem gitu kan. Kita berusaha untuk memanage keuangan mereka, coba deh. Oh Mbak juga ikut nge-manage juga? Kan ada P2K2. Apa tuh Mbak? P2K2 itu pertemuan tuh kan saya jadi halo, bisa tolong dibantu Mbak Wulan ini? Jadi harus tepuk tangan dulu ya. Oke, tepuk tangan. Ada tepuk P2K2 jadinya. Apa tuh? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga gitu. Gimana Mbak? Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Nah, itu berarti kalau mau ngafalin harus pakai tepukan. Iya. Lebih semangat soalnya. Kalau lagi nggak ada pandemik, biasanya kalau keluarganya kita berpelukan, Mbak. Jadi mereka kadang kalau misalnya ada P2K2 senang banget. Senang bangetnya karena memang lebih mereka lebih bercerita gitu kan, banyak ngobrol juga gitu, ada pelajarannya juga di situ, ada manage keuangan juga, mengasuh anak juga gitu. Wah, banyak berarti materinya. Banyak memang, luar biasa gitu. Kalau misalnya tadi kita ngebahas soal target dari Kemensos sebanyak 10% yang tadi, ngerasa keberatan tadi? Kan keberatan tuh. Oh iya, kita jadi kemana-mana ya. Iya, ya memang itu tandanya bahwa obrolan kita seru, Sobat Sosial. Kita bisa dari ngobrolin keberatan soal 10% sampai ke tepuk tangan tadi. Tapi dari keberatan itu Mbak, akhirnya tuh apa sih yang setelah ketemu sama Pak Korwil itu, akhirnya mulai sering ketemu sama KPM, cara-caranya juga mulai dikasih tahu gitu soal undang-undang tadi. Ada nggak sih Mbak yang KPM nih yang takut gitu kayak, undang-undangnya bisa sampai di penjara 2 tahun nih, atau bisa sampai denda 50 juta gitu. Akhirnya banyak yang tergerak karena itu, atau memang mereka pengen graduasi mandiri gitu? Ada yang pengen graduasi mandiri, ada yang takut juga karena ada memang rasa kedekatan dengan saya juga ada gitu kan. Rata-rata memang mereka kebanyakan kalau yang ngeyel itu lebih ketakut undang-undangnya ya gitu. Tapi kalau memang mereka udah sadar sendiri walaupun nggak pakai undang-undang itu, mereka tetap akan graduasi mandiri sendiri gitu. Mengundurkan diri. Jadi kasihan ya sama yang banyak kok kalau misalnya di lapangan itu
ini dapat PKH nih, di sini ada lansia, ada punya balita juga, ada disabilitas juga, rumahnya luar biasa, wah banget gitu, nggak wah yang wah banget ya, tapi yang Cukup. Atau lebih dari cukup? lebih apa ya? Janganlah nanti saya nangis lagi. Pokoknya Kita simpan kasihan nangisnya lah di ya, akhir gitu aja ya, ya. sahabat sosial. Jadi si orang itu nggak dapat apa-apa gitu, bantuan apa-apa. Jadi makanya mereka lebih coba deh tuh lihat yang itu kan itu nggak dapat nih, kasihan. Kalau misalnya emang ibu nggak bisa bantu dengan uang, coba deh kalau misalnya emang ibu udah ngerasa mampu, sok ibu mundurkan diri, siapa tahu nanti tahun depan Dia si dapat. ibu itu dapat. Tapi bener ada waktu itu KPM, Bu saya pengen deh si ibu itu dapat, saya mau keluar deh, tapi mudah-mudahan si ibu itu dapat gitu. Tapi beneran dapat, jadi Akhirnya dapat gitu? ada validasi baru 2019 kalau nggak salah, itu dapat si ibu itu, alhamdulillah banget. Makanya jadi memotivasi juga yang lain gitu, karena iya bener ya kalau kita keluar berarti si KPA apa si Banyak warga lain yang banyak bisa warga dapat. lain yang emang nggak mampu bisa dapat gitu. Berarti sebenarnya pendekatannya pun bukan hanya ancaman, kasarannya ancaman lewat undang-undang, tapi juga memang ngelihat situasi sekitar yang memang butuh bantuan. Harus banyak-banyak ngeliatin sekitar bahwa kayaknya aku sudah cukup mampu untuk bisa keluar dan graduasi mandiri gitu ya Mbak ya. Tapi ada nggak sih yang pernah KPM gitu yang ngerasa, Mbak Wulan nih tiap hari ngomongin graduasi mandiri mulu, gue kayak aduh capek deh kayak dengernya. Iya tahu harus graduasi mandiri tapi belum mau gitu. Ada nggak sih Mbak pernah kayak, Mbak Wulan udahlah gitu. Kayak udah Pasrah banget kayaknya. Iya udah kayak udah nanti aku akan graduasi mandiri, nanti aja Mbak Wulan tunggu gitu. Ada nggak sih Mbak yang pernah ngobrol sama Mbak Wulan soal itu? Enggak sih, enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Mereka itu malah lebih ke, karena memang ketika kita ngobrolin masalah graduasi itu, enggak hanya monoton itu aja. Paling kita ada bercandanya juga kan, biar nggak tegang juga kan gitu. Jadi ada ceritanya juga. Kadang mereka lebih curhat sih ya. Lebih curhat masalah hidup mereka gitu kan. Jadi ya kita dengerin aja dulu, pendengar setia aja dulu. Nanti kalau misalnya emang udah beres nih mereka cerita, baru kita hibur lagi, kita ngobrol lagi gitu. Jadi memang di lapangan itu memang tekniknya harus banyak sebetulnya gitu. Dan kayaknya tekniknya Mbak Wulan ini bisa dipakai untuk jadi host di beranda juga. Karena kayaknya ngomongnya asik banget dari tadi, aku mulai terancam. Aduh malah aku jadi kalau misalnya ngomong panjang lebar malah kemana-mana Mbak. Itu adalah salah satu aspek host baik Mbak. Bisa ngobrol ke mana aja, aku nyaman banget ngobrol sama Mbak Wulan. Apa mungkin kan orang Sunda kali ya? Orang Sunda kan lebih cerewet. Lebih banyak ngomong. Tapi orang Sunda baik hati ya, Baik insya hati. Allah. Semua orang baik hati. Tapi Mbak, ngomong-ngomong soal tadi penghargaan nih, itu pencapaian yang luar biasa sekali menurut aku karena sangat jauh lebih target yang diminta. Terus juga sampai sekarang masih Mbak Wulan aja yang punya target yang bisa memenuhi target sebanyak itu gitu Mungkin Mbak. belum, teman-teman yang lain pasti bisa. Tapi kalau kita ngomongin penghargaan nih Mbak, sebenarnya kemarin kan kalau nggak salah tanggal 4 Juli 2020 tuh Mbak Wulan ini dapat penghargaan dari Bapak Menteri Sosial kita. Kalau boleh tahu nih Mbak, dapat apa sih? Dapat pengalaman ya, yang jelas sih dapat pengalaman gitu kan, ketemu Pak Menteri juga luar biasa. Yang kemarin ulang tahun Pak, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Pak Menteri. Yang ke-48 ya, Iya, 48. Semoga betul. sukses, semoga sehat selalu, diberikan kebahagiaan, Amin. baik lahir maupun batin. Amin. Tuh, alhamdulillah. Wih, belum kejawab nih, tadi malah ngucapin selamat ulang tahun. Iya, Mbak dapat apa? Dapat penghargaan ya, piagam kan. Sama lebih ke uang mungkin ya. Siapa tahu ternyata pendamping PKH juga butuh sesuatu nih, karena kan ngebantuin orang-orang. Betul. Efek sebenarnya penghargaan itu menurut Mbak tuh artinya apa sih, penghargaan kemarin yang dikasih sama Pak Menteri tuh? Sebetulnya itu beban sih Mbak. Bebannya kenapa kita harus lebih baik dari itu gitu. Kita harus lebih lebih sukses dibanding itu gitu kan. Itu sebetulnya titik awal saya untuk lebih mensukseskan KPM. Bukan hanya diri sendiri tapi KPM juga harus sukses gitu. Dengan KPM sukses kita juga akan lebih satu tingkat di atas mereka sebetulnya. Gitu sih intinya. Kebutuhan pasti ada ya, tapi lebih ke KPM sih sebetulnya.
Jadi kita pengennya sih ada modal buat KPM. Dulu sebetulnya pernah dibahas setelah KPM itu keluar dari PKH, itu kan nanti mau diadakan KUBE. Apa itu, kelompok usaha bersama. KUBE, gitu. kelompok usaha bersama. Untuk mereka bisa meneruskan walaupun nggak ada bantuan gitu kan, mereka bisa meneruskan usaha mereka gitu. Kebetulan waktu itu memang dari 2015 kebetulan sampai 2018 pertengahan, saya coba berinisiatif, ibu-ibu coba deh. Memang waktu itu menterinya Bu Hovifah ya. Bu Hovifah itu waktu itu memotivasi kita untuk si KPM ini punya usaha dari kelompok itu, gitu. Jadi saya coba buat, Bu coba deh kita beli kambing yuk gitu. Jadi kelompok itu kita suruh ngumpulin uang buat beli kambing. Nah alhamdulillah kambingnya sekarang ada yang maju banget nih, udah ada yang berapa tuh? Ada 12. Dari kita beli kambingnya itu sekitar 2018. Dari 2018 ada yang lumayan sih gitu. Jadi ada yang berarti setelah graduasi mandiri nggak selesai di situ, tapi mereka juga harus bisa usaha, bisa biar akhirnya mandiri juga. Iya. Kalau misalnya kita ngomongin graduasi mandiri gitu, ada nggak sih KPM yang secara sukarela langsung mengajukan ke Mbak Wulan tanpa Mbak Wulan ngomong ke mereka? Ada. Tanpa Mbak Wulan bilang ke mereka bahwa mereka harus graduasi mandiri, mereka akhirnya sadar bahwa aku mau graduasi mandiri gitu, ada nggak Mbak? Ada. Itu lebih ke ketua kelompok saya. Mungkin temannya Mbak Wulan tadi, ketua kelompoknya. Itu kalau itu kan pendamping ya. Kalau ketua kelompok itu lebih ke kayak mungkin tangan kanan saya kali ya. Mungkin tangan kanan pendamping gitu. Jadi si ketua kelompok ini kan rata-rata memang dibilang kaya banget enggak, dibilang rendah banget enggak gitu kan. Tapi memang lebih ke menengah gitu. Tapi mereka juga berpikir, Bu, udahlah saya mau keluar aja gitu kan. Ada yang kayak gitu. Seriusan nih gitu kan, bener nih, ikhlas nih gitu kan. Saya nggak maksa loh gitu. Harus ditekankan, saya nggak maksa loh. Saya bahkan belum ngomong nih saya nih. Tapi baru mau graduasi mandiri gitu. Iya, ada yang kayak gitu. Paling cepat berapa Mbak? Mungkin aku nggak tahu juga nih. Sebenarnya berapa lama si KPM ini bisa mendapatkan bantuan gitu. Tapi ada nggak sih Mbak yang paling cepat akhirnya menggraduasi mandiri, sekitar mungkin 3 tahun atau 4 tahun dia langsung graduasi mandiri gitu, ada nggak Mbak? Ada yang 2018 aja yang graduasi, 2019 itu kan baru setahun ya. Nah, itu ada yang kayak gitu. Tapi ada juga yang dari 2014 baru graduasi karena memang sudah kehidupannya memang dari rendah banget gitu kan, sampai sekarang dia udah punya rumah, wah gitu kan, udah kayaknya rumah saya aja rumah dia lebih bagus daripada dia. Pokoknya. Nah itu dia tuh. Makanya dapat minta penghargaan, minta lebih Mbak. Lebih, jadi ya sampai dulu Pak Tohila bilang gini, kalau misalnya si KPM lebih dari kalian gitu kan, graduasi aja. Jadi kayak misalnya nih, kita punya motor 1, KPM punya motor 2, udah kalau graduasi. Yuk kita graduasi yuk. Gaji kita misalnya lebih rendah dibanding KPM, ya udah graduasi aja gitu. Rumah kita lebih jelek dibanding KPM, ya udah KPM. Tapi itu Mbak, tapi kan berkaitan sama pola pikir masyarakat kita juga yang terlalu enak kan udah dibantuin gitu, walaupun ngerasa memang sudah cukup, secara finansialnya juga sudah baik, tapi masih tetap minta bantuan gitu. Itu pasti kan salah satu hal yang menyulitkan juga sebagai pendamping untuk bisa minta mereka graduasi kan. Itu, jadi pendekatan persuasif lebih penting sebetulnya kalau di situ. Kita nggak memaksakan orang untuk maju ya gitu kan, tapi kita coba untuk mendorong orang, yuk mau nggak gitu, maju bareng-bareng kita. Ketika memang mereka nggak mau maju, maksudnya bukan nggak mau, belum ya, belum mau maju, ya kita tetap motivasi, walaupun nanti hasilnya tetap jong ya gitu. Tapi setidaknya sudah usaha. Iya, tapi nanti juga kawan-kawan pasti mereka juga mau kok gitu kan. Mau, saya lebih baik usaha deh dibanding harus ada bantuan gitu. Memang itu sekarang tuh kan memang PK itu sebetulnya dari dulu itu memang ada target harus 6 tahun kan gitu. Tapi harus 5 tahun, tapi memang ada masa transisinya 1 tahun kan. Nah, di 1 tahun itu ya kita harus memotivasi mereka untuk yuk jangan minta bantuan terus, yuk kita coba usaha untuk mandiri gitu. Nah, ngomong-ngomong soal usaha nih Sobat Sosial, jadi hari ini Mbak Wulan bawa beberapa produk yang dibikin sama KPM yang sudah graduasi. Betul. Berarti ya Mbak ya, yang udah lulus, akhirnya mereka tidak membutuhkan bantuan lagi, tidak menerima bantuan, dan akhirnya bikin usaha. Boleh ditunjukin Mbak, ada bawa apa nih? Ini nih,
keripik goreng katanya. Nyam. Jadi ini ada rasa pedasnya juga, ada rasa balado, ada rasa apa gitu, jagung manis, katanya ada original juga. Ini yang bikin KPM yang sudah graduasi? Ya, graduasi mandiri ini Bu Ijah namanya. Jadi tadinya saya mau bikin stiker nih, biar nggak monoton banget gitu kan, biar menarik gitu kan, biar bisa dijualnya agak lebih mahal. Iya, betul. Kalau ada brandnya biasanya lebih mahal, Bu. Iya, betul. Coba deh, siapa Bu Ijah tadi ya? Bu Ijah. Bu Ijah kayak kita bikin stiker, biar bisa ditempel Nah, di ini klip. rencana kita mau bikin stiker sama tempatnya juga kan lebih menarik, jadi bisa lebih mahal juga. Ini dulu Bu Ijah ini luar biasa, dulu pernah dikasih penghargaan sama Bu Selika, itu Bupati kita, Bupati Karawang. Ibu Selika, halo. Ibu Selika, terima kasih. Ini sudah membuat Bu Ijah akhirnya termotivasi untuk bikin usaha. Ini enak loh, Mbak mau coba nggak? Boleh. Haha, sobat sosial gak bisa nyoba ya. Biarin aja, Mbak. Ini aja yang rasanya makan. rasa pedes kayaknya. Sama kayak kecamatan saya, tapi orang-orangnya nggak pedes. Kalau aku dengar dari ceritanya nyaman banget sih tinggal di kecamatan pedas. Apalagi punya pendamping PKK yang Mbak Wulan. Pendamping PKK kecamatan pedes, semuanya alhamdulillah. Enak. Pedasnya. Enak kan? Nyam. Enak. Bisa pesan, Mbak? Bisa pesan kemana? Ini ada nomor WhatsApp. Ada itu nomor anaknya, dia kuliah loh. Jadi dia bisa melanjutkan anaknya untuk kuliah gitu. Dari setelah lulus ini. Setelah lulus graduasi mandiri. Jadi setelah lulus graduasi mandiri, akhirnya mereka memang berpikir udah kuliah. Dan si anaknya ini juga kuliah sambil bawa ini. Ikutan jualan. Iya. Dari yang KPM yang akhirnya sudah lulus graduasi mandiri gitu. Dan aku tadi dengar ada cerita soal Pak Korwil juga yang ngasih masukan dan pelatihan gitu. Tapi kalau secara keseluruhan ketika Mbak Wulan jadi pendamping PKH tuh ada pelatihan khusus nggak sih Mbak dari Kemensos untuk bisa meningkatkan kualitas Mbak Wulan sebagai pendamping PKH? Ada, tentunya. Waktu 2019 kita kan ada pelatihan P2K2 tuh. Gimana caranya supaya kita bisa membuat KPM itu lebih baik lagi gitu kan, taraf hidupnya gitu. Di situ memang ada pelatihannya selama kurang lebih 10 hari. Di Bandung kebetulan itu kan deket. Di BBPPKS ya. Luar biasa itu, tutornya juga bagus, fasilitatornya juga keren semua. Aku malah waktu itu fasilitatornya Bu Rosi loh. Wow. Tahu nggak Bu Rosi? Bu Rosi Anasilalahi atau Bukan. Bu Rosi Anasilalahi? Nggak tahu ya. Bu Bu Rosi itu yang istrinya itu loh, Vidi Baik. Keren ya. Betul. Yang bikin tulisan senja-senja. Itu yang Vidi bikin Baik. itu loh, kayak Dilan Dilan gitu. dan Milea. Iya. Apa yang dipelajari apa tuh? Bikin puisi? Atau bikin cerpen? Ya itu, ya salah satunya yang modul ekonomi itu gitu kan. Jadi gimana caranya mereka itu memanage keuangan, gimana caranya mereka memasarkan produk-produk mereka gitu. Dan di situ juga ada pelatihan untuk mendidik anak lebih baik gitu kan. Kadang saya juga itu bukan hanya untuk KPM sih ya, untuk kita juga perlu banget gitu. Kadang kita kalau misalkan anak juga masih galak gitu kan. Kalau misalnya anak lagi ngeselin kan, gitu. Marah gitu. Iya. Nah, itu di situ pelajaran banget gimana caranya kita supaya ke anak itu nggak main kasar gitu kan, lembut gitu. Gimana caranya supaya si anak mau belajar gitu kan. Itu sih. Itu lebih jadi meningkatkan kualitas kita juga harus lebih pintar lah gitu kan. Nah, dari pelatihan tersebut sebenarnya seberapa efektif sih Mbak si pelatihan tersebut terhadap Mbak yang juga jadi pendamping PKH di wilayah Kecamatan Pedes itu, seberapa relevan nih pembelajaran dari Kemensos tersebut sama yang Mbak lakukan di lapangan? Itu relevan banget ya. Relevan banget. Memang itu yang dikasih itu tuh lebih ke sehari-harinya KPM, sehari-harinya kita gitu. Belajar mencoba mempelajari KPM juga berarti. Iya. Jadi memang si pelajaran itu memang kita terapkan juga ke KPM kita gitu. Jadi bukan hanya bantuan yang mereka dapat, tapi mereka juga dapat ilmu yang memang diberikan oleh kita sebagai pendamping, dan memang materinya bagus-bagus semua gitu. Akhirnya jadi apa yang dipelajari pun akhirnya juga turun juga ke KPM, dan akhirnya KPM juga jadi lebih baik lagi, jadi lebih baik, dan akhirnya graduasi mandiri gitu ya Mbak. Ya kalau soal prestasi makanya Mbak Wulan nggak usah ditanya ya, emang udah
Oks lah jadi pendamping PKH lah. Semoga semakin lama gitu jadi pendamping PKH. Ya jangan lama juga. Kirain mau setia banget nih kayak 10 tahun, 20 tahun. Tapi, karena kan sudah 13 tahun berjalan ya Mbak PKH iya, ini kan. 13 tahun berjalan. Setidaknya ada peningkatan lah ya. Maksudnya lebih ke bukan hanya pendamping PKH saja, lebih ke pendamping sosial bukan di lingkungan PKH tapi untuk lingkungan Semuanya. kita gitu. Kita doakan semoga sukses Mbak Wulan ya. Tapi aku agak mau nanya sesuatu yang mungkin sedikit personal gitu ya Mbak ya. Sebenarnya alasan pribadinya Mbak Wulan untuk jadi pendamping PKH itu apa? Kan Mbak Wulan juga udah jadi bidan, juga maksudnya udah punya kegiatan di luar menjadi pendamping PKH. Tapi alasan Mbak Wulan yang personal terhadap kenapa mau jadi PKH itu apa sih Mbak sebenarnya? Aku lebih suka di lapangan Mbak. Aku lebih suka berbaur dengan masyarakat. Ketika kita nggak bisa bantu mereka dengan materi, setidaknya kita bantu mereka dengan perhatian, dengan cara-cara misalnya mereka ingin ada usaha atau apa. Memang kita nggak bisa ngebantu mereka melalui materi ya. Mungkin ada kayak program-program pemerintah yang bisa mendukung mereka, usaha mereka gitu kan. Jadi lebih maju gitu. Jadi saya tuh pengen banget gitu kan, mencarikan program-program untuk mereka. Gimana caranya nih gitu kan, kayak pelatihan lah atau penambahan modal usaha lah gitu. Kita lagi nyari nih sebetulnya. Mudah-mudahan ada hasilnya juga, digampangin juga gitu kan. Tujuan bukan hanya saya mungkin ya. Pendamping PKH atau SDM PKH kayaknya rata-rata memang lebih suka bersosialisasi ya. Dan lebih ke masyarakat lebih peka gitu. Hampir rata-rata pendamping PKH lebih suka lebih suka ketemu sama masyarakat, kalau kesama masyarakat ngobrol gitu. Tapi aku langsung ngerasa jadi kayak anak yang nggak berbakti banget nih karena ngelihat Mbak Wulan dan tujuannya Mbak Wulan sebagai pendamping PKH tuh kayak mulia banget Mbak. Aduh, semuanya semua pendamping PKH dan keinginan untuk ngebantu para KPM dan warga yang di luar KPM juga begitu besar. Jadi aku respect. Kita tepuk tangan. Tapi tugas pendamping PKH itu apa sih Mbak? Yang Mbak lakukan selama kurang lebih 6 tahun ini yang selalu Mbak lakukan. Tugas yang Mbak lakukan itu apa? Tugas pendamping PKH untuk KPM PKH sebetulnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup mereka sebetulnya. Bukan hanya validasi, bukan hanya pencairan saja, bukan hanya ketika ada pencairan kita bantu gitu. Tapi memang tugasnya SDM PKH itu gimana caranya si KPM bisa lebih maju dibanding sekarang. Tuh, jadi memang bukan hanya tugas saya tapi tugas SDM semua, SDM PKH. PR kita yaitu sekarang gitu. Gimana caranya si masyarakat ini lebih maju dibanding atau si KPM ini lebih maju dibanding ketika dia dapat bantuan gitu. Harus lebih sukses ketika graduasi mandiri dibanding ketika dapat bantuan gitu ya Mbak ya. Terus aku tadi sempat ngobrol-ngobrol juga soal ada pertemuan rutin ya Mbak setiap berapa bulan sekali? Setiap sebulan sekali. 1 bulan sekali ada pertemuan rutin dengan para KPM. Itu sebenarnya apa sih yang Mbak dibahas? Yaitu, yang diobrolin gitu apa? Kadang P2K2-nya itu kan kita. Si tepuk tangan yang legendaris itu. Iya, itu. Ya, apa? Iya. Bener kan? Itu P2K2 itu ya dari kan kita ada 5 modul nih, dari perlindungan anak sampai disabilitas sampai lansia sampai ya modul itulah ya. Itu memang modul itu udah dirancang bagus banget. Jadi di modul 1 ada terkaitan dengan modul 2, modul ekonomi gitu kan. Dari situ ada lagi gitu. Ya di situ paling kita bahas tentang P2K2-nya itu. Kebanyakan berarti kalau misalnya sebulan sekali tuh lebih ke ngobrol, ngasih masukan juga gitu ya Mbak ya? Lebih ke ngasih pelajaran itu. Jadi nanti kita bilangnya sekolah P2K2, sekolah PKH gitu. Kebanyakan kalau misalnya ditanya, Ibu ngapain sekolah PKH gitu. Tapi nanti kalau ditanya sama orang dari BBPPS kan, BBPPKS kan, Ibu habis ngapain kumpulan gitu kan, sekolah PKH. Sebetulnya jadi mereka tuh harus dibilangin bahwa mereka itu sekolahnya P2K2 gitu. Jadi kadang malah KPM ingatnya P2K2 apa ya gitu. Jadi harus tepuk tangan lagi. Harus tepuk tangan lagi gitu. Yoi. Nggak begini ya.
Tapi aku ngeliat banyak banget pengalaman serunya Mbak Wulan sebagai pendamping PKH. Tapi kalau disuruh milih nih Mbak, satu pengalaman yang paling seru ketika Mbak Wulan selama kurang lebih 6 tahun ini jadi pendamping PKH, ada nggak ceritanya? Ada banyak sebetulnya. Yang paling seru. Paling seru ya, waktu pertama jadi pendamping deh. Nah, Waktu pertama jadi pendamping PKH, kebetulan kita nggak punya atribut kan, gitu kan. Jadi tiap ke desa ini siapa nih gitu kan, ini siapa gitu. Udah gitu kita waktu itu hujan-hujanan, kita harus validasi, kita harus door to door ngelihat rumah kan. Kalau di kita itu dulu harus ada punya buku besar, jadi kita harus tahu nih KPM kita rumahnya di mana gitu. Rumah KPM kebetulan di sana itu lebih ke ini ya, belum jalannya itu belum aspal gitu kan, Masih jadi batu-batu masih gitu. masih apa kayak tanah gitu kan. Otomatis kan dari rumah ini ke rumah ini kan kadang jaraknya lumayan nih kan, kita mau ke rumah sini aja gitu kan, harus buka sendal dulu, sepatu dulu kan. Saya kan pakai sepeda dulu nih, biar sehat. Padahal belum punya motor. Gak apa-apa Mbak, kan kalau nggak punya motor. Aduh, apa kesalahan aku? Nggak punya motor berarti tandanya sehat karena sering naik sepeda. Kalau nggak punya sepeda lebih sehat lagi karena jalan kaki. Aduh, aku kesel. Minum. Kita minum dulu boleh ya, sobat sosial ya Mbak? Boleh, silakan diminum dulu kayaknya. Udah mulai lama nih. Ya Mbak, terus tadi sorry. Maaf ya sobat sosial karena perbincangannya terlalu seru nih karena ngebahas pengalaman paling serunya Mbak Wulan selama menjadi pendamping PKH gitu. Boleh dilanjut Mbak tadi abis buka sepatu? Buka sepatu ya, sambil dorong sepeda dong gitu kan, sama tas yang besar tuh segini kan, hasil dapat dari pelatihan gitu. Tapi beneran loh sobat sosial, tadi pas ketika Mbak Wulan sampai ke sini, dia tuh bawa tas lumayan besar, ransel gitu. Oke, Mbak Wulan setiap hari Mbak Wulan harus bawa itu, apalagi sekarang lagi masa validasi juga, harus datang ke rumah ke rumah untuk ngelihat kondisi rumah KPM itu kayak gimana. Itu aku rasa perjuangannya luar biasa banget sih dengan bawa tas kayak gitu, apalagi tadi ceritanya naik sepeda ya. Terus naik sepeda, hujan-hujanan juga kan. Terus bawa sepatu juga, harus dingin sepatu, sepeda, tas juga kan. Itu seru banget, kadang malah saya ketawa sendiri gitu kan. Luar biasa banget ya jadi pendamping PKH gitu. Untuk semua SDM PKH itu, kita di Karawang kan, tempatnya tuh nggak terlalu susah ya, lokasinya tuh. Saya suka ngebayangin gimana teman-teman yang ada di pegunungan. Gimana teman-teman ada di pelosok gitu kan. SDM PKH yang lain. Makanya kadang kalau misalnya waktu dulu tuh saya suka ketawa sendiri, makanya luar biasa banget ya gitu kan SDMPK. Buat saya sih itu seru banget gitu. Sampai nyampe ke KPM, Ibu itu kenapa? Kok kotor? Kayak misalnya di sawah. Seru banget. Tapi memang ya di Karawang itu kan memang lumbung padi ya Mbak, jadi sawah kan. Jadi kita pasti melewatinya nggak mendaki gunung lewati lembah, tapi lewati sawah. Jadi bukan hal yang mengagetkan ya kalau misalnya udah pasti kena tanah, udah pasti kotor, udah biasa kayak Mbak Wulan. Itu udah seru banget buat saya. Apalagi kalau misalnya kita habis validasi, habis kumpulan PKH gitu kan, ada aja KPM yang memang ngasih pete gitu kan. Nah, fun fact sobat sosial, jadi Mbak Wulan ini itu suka banget sama pete. Suka banget. Jadi mungkin bisa kali dibilang kalau misalnya Mbak Wulan lagi terdampar nih di sebuah pulau nih sendirian nih, dia cuma butuh pete aja. Katanya tadi ya Mbak Wulan ya, kita ngobrol off air, katanya cuma butuh pete aja karena katanya enak banget kalau dikasih sambel. Oh, sambalnya sambal terasi kan. Aduh, enak banget itu. Pakai nasi aja udah enak banget, Mbak. Mantap banget itu. Nggak ada apa-apa tuh. Cuma pete, nasi sama sambal udah enak. Luar biasa. Jadi dan itu selalu dapat dari KPM atau gimana? Jadi nggak tiap bulan sih memang gitu kan. Kadang kalau lagi si petenya itu berbuah nih, kan kalau kita dapat dari hasil metik mereka kan, mereka punya pohon pete tuh. Suka ngasih tuh seger-seger kan. Kalau di pasar kan masih ada yang ulet apa gitu kan. Kalau itu seger banget, enak banget itu. Enak banget. Apalagi dibakar kan. Coba divisualisasikan di bayangannya sobat sosial, ada pete seger banget nih, apalagi yang suka pete ya, mungkin udah kebayang, udah ngiler, mungkin udah ngecas kayak udah lapar gitu. Enak banget. Karena memang vitamin juga sih gitu kan. Memang
kalau kebanyakan tetap aja sakit juga kan. Ya, Kadang sesuatu ada yang berlebihan tidak baik, tapi tetap aja pasti enak ya. enak. Terakhir nih Mbak Wulan, karena obrolan udah seru banget, mungkin juga sobat sosial juga terbawa serunya sampai nggak sadar bahwa kita sudah sampai ke penghujung acara Beranda. Nah, terakhir untuk Mbak Wulan sebenarnya harapannya Mbak Wulan nih untuk sesama rekan pendamping yang mungkin juga lagi nonton, terus juga untuk para KPM juga yang mungkin menjadikan Mbak Wulan sebagai ibu curhatnya gitu. Ada harapan tertentu Mbak atau yang mau disampaikan? Harapan saya sih ya untuk khususnya untuk KPM ya. Jadi mereka lebih maju lagi. Saya berharap KPM itu kita bina dan menghasilkan minimal per bulan itu 10 juta. Wow. Minimalnya Minimal itu ya, minimal. Minimal, amin. Karena memang ada yang lebih kok. Kemarin aja kan kita waktu ke Bandung kan ada yang lebih. Yang sudah digraduasi. Penghasilan ada yang lebih sampai 35 juta kan ada per gitu. bulan. Berharap sih itu. Memang berharap juga mungkin ada bantuan juga untuk kita pendamping PKH agar si KPM bisa lebih ditambah lagi kalau misalnya punya modal ya ada modal tambahan untuk mereka gitu kan. Jadi memang kan betul-betul PK itu lintas sektoral ya. Nggak hanya di kementerian aja, dari dinas lain juga kan ada gitu. Untuk SDM PKH terus maju, terus berkarya, tunjukkan bahwa kita itu SDM PKH. Tuh. Yang luar biasa tentunya. Dan semoga yang mendapatkan penghargaan di tahun berikutnya bisa lebih banyak lagi, Amin. lebih memenuhi target lagi, mungkin di atas 120 mungkin Mbak. Amin. Semoga semoga Mbak Wulan juga lebih sukses. Amin. Semoga Mbak Wulan sehat selalu, semoga bisa terus menjadi ibu curhatnya para KPM di wilayah Kecamatan Pedes ya Mbak Wulan ya. Terima kasih sekali sudah hadir terima kasih, di Mbak. Beranda. Tapi sebelum kita tutup perbincangan kita di Beranda kali ini, aku ada sesuatu buat Mbak Wulan. Apa tuh? Nah, ini dia. Karena aku ngerasa Mbak Wulan nih matching banget sama aku ya. Gak cuma ngobrolnya aja yang matching, pemikirannya juga matching. Kita harus mematchingkan hal lain, yaitu baju. Wah, jadi nanti Mbak Wulan bisa ngasih pendampingan pakai baju ini. Boleh. Dan jangan lupa juga didengarkan dan ditonton ya podcastnya Linjamsos Beranda. Nanti ada di YouTube-nya Linjamsos. Oke, ini dia Mbak Wulan. Kasih. Wow. Bagus banget ya, keren. Sama kayak aku. Oh iya benar-benar ya. Sama. Kita matching. Akhirnya kita sudah matching semuanya. Matching dari pemikiran, matching ngobrol, dan matching bajunya. Matching cerewetnya nggak? Matching cerewetnya. Ini nggak kerasa nih Mbak. Orang tadi PD-nya udah ngomel-ngomel. Ayo buruan, udahan gitu. Tapi makasih sukses selalu buat Mbak Wulan. Terima kasih juga untuk sobat sosial yang sudah mendengarkan dan menonton podcast Beranda, obrolan seputar PKH dan bencana. Terima kasih dan semoga kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya dengan bahasan yang lebih seru lagi. Terima kasih. Dadah.